Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Janwar Ardian Kusuma dan rekan saya Gloria F.J. Kartikasari yang akan mempresentasikan tentang paper review terkait determining the value of intangible asset, a study and an empirical application. Jadi tugas ini adalah tugas paper review untuk mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi kelas F dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU. Ya, langsung saja. Di sini adalah outline dari pembahasan paper review. Di sini yang pertama adalah identitas terkait paper. Kemudian yang kedua ada pendahuluan, meliputi latar belakang dan kemudian ada metodologi penelitian, pendekatan proses valuasi berdasarkan 3 metode. Kemudian ada studi kasus terkait aplikasi empiris proses valuasi dari 3 metode. Kemudian ada kesimpulan di mana di sini adalah rangkuman ketiga metode implikasi manajerial dan penelitian selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah pendapat dari terkait kelebihan dan kekurangan dari paper menurut dari kami. Oke, langsung saja. Ini adalah identitas papernya, di mana determining the value of intangible asset, a study and empirical application, di mana di sini penulisnya adalah Vittorio Cisa, Elena Gilardoni, kemudian Raffaella Manzini, di mana di sini mereka berasal dari Department of Management, Economics, Industrial Engineering, Politecnico di Milano, Italia. Kemudian dari University Carlo Cattaneo, Liuk, Italia. Oke, di mana di sini identitas papernya, jurnal dan penerbitnya adalah International Journal of Innovation and Technology Management, volume 5 nomor 1 tahun 2008, 123 sampai 147. World Scientific Publishing Company. Pendahuluannya di sini adalah over the years, selama bertahun-tahun intangible asset semakin meningkat ya, artinya terjadi peningkatan dari beberapa tahun terkait intangible asset ini, di mana intangible asset ini adalah sumber daya yang tidak dan eksploitasi industri dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Ini adalah pernyataan dari Baudelaire, Holzman, Corey, Lev, Smith, dan Parr, dan merupakan kompetensi inti perusahaan yang semakin penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan kinerja ekonomi. Ini menurut Harvey dan Luce tahun 97. Kemudian pendahuluannya intellectual property atau ini merupakan bagian dari intangible asset, yaitu perlindungan hukum atau hak kekayaan intelektual. Jadi contohnya hak kekayaan intelektual adalah paten, rahasia dagang, merek dagang, dan hak cipta. Di mana aplikasi paten ini yang diregistrasi di tahun 2000 sampai 2023 ini mengalami peningkatan. Di sini data berdasarkan sumber Jesa dan kawan-kawan tahun 2008, di sini terlihat dari tahun 2000 hingga tahun 2003 ini mengalami peningkatan. Kemudian juga dari sumber eksternal, yaitu persentase perusahaan mengandalkan sumber eksternal dari inovasi dan teknologi seperti akuisisi, lisensi, dan outsourcing, ini juga mengalami peningkatan.
Di mana di sini untuk komponen yang berwarna biru ini adalah dari Eropa, kemudian yang orange ini dari Jepang, dan untuk yang abu-abu ini dari Amerika Utara. Oke, di sini juga ada beberapa pelanggaran paten ya. Di sini contoh kompensasi pelanggaran paten, ada sentence dan settlement. Di sini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi jumlah tuntutan hukum pelanggaran paten itu telah meningkat, dan kompensasi yang diterima untuk pelanggaran paten ditutup dengan hukuman atau penyelesaian. Biasanya berjumlah sangat tinggi. Oke, tujuan dari paper ini adalah dari penjelasan tabel sebelumnya, maka penting untuk menilai aset yang muncul. Bahkan asesmen nilainya sangat sulit. Terlepas dari semakin pentingnya dan relevansi penilaian IP, sejumlah kecil studi menyajikan pemeriksaan metodis dari keseluruhan proses penilaian, dan sejumlah kecil contoh dan kasus empiris tersedia. Jadi untuk melangkah lebih jauh ke dalam bidang ini melalui pendekatan valuasi secara empiris terhadap studi kasus. Kajian ini tujuannya adalah yang pertama untuk mengidentifikasi masalah penting yang muncul dari penerapan pendekatan valuasi, kemudian memverifikasi apakah penerapan pendekatan valuasi tertentu mempengaruhi hasil. Jadi studi kasus yang akan diangkat dalam terkait paten untuk pembahasan ini adalah perangkat medis tertunda yang mampu meningkatkan kekuatan otot untuk memungkinkan merehabilitasi hipotrofi otot. Kemudian metodologi. Jadi metodologi yang pertama yang akan digunakan adalah metodologi metode valuasi intangible asset. Jadi metode valuasi yang paling tradisional disebar berdasarkan klasifikasi 3 kelompok, yaitu cost, market, dan income. Kemudian yang kedua, metode pendekatan valuasi. Kelompok sebelumnya kan berfokus dan menganalisa beberapa aspek dari masalah ini, seperti prinsip terpenting dari proses penilaian, kemudian mengapa penilaian dilakukan dan siapa yang berekspektasi untuk bergantung pada penilaian. Kemudian pilihan metode valuasi, kemudian hubungan antara teknik dan jenis aset serta teknik dan tujuan pemanfaatan teknologi. Kemudian keterkaitan antara metode penilaian dan bentuk transaksi tertentu, misalnya perjanjian lisensi. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi sumber daya tak berwujud atau intangible asset. Nah, di sini adalah perbandingan metode valuasi yang paling diterima. Di sini ada definisi, di sini ada keuntungan, dan ada kerugian. Di sini ada cost, market, dan income. Di mana untuk cost definisinya penilaian berdasarkan biaya yang diperlukan untuk menambah atau mengganti intangible property. Kemudian keuntungannya mudah dihitung jika data cost tersedia. Kemudian disadvantage-nya atau kerugiannya adalah ketidaktahuan potensi IP di masa yang akan datang. Kemudian dari sisi market, definisinya penilaian berdasarkan harga IP di market. Kemudian kelebihannya adalah menghitung nilai paling rasional jika data marketnya tersedia. Kemudian kerugiannya adalah kurangnya data market IP yang sebanding. Kemudian ada income, penilaian berdasarkan nilai sekarang dari income flow masa depan. Keuntungannya adalah nilai sekarang berdasarkan penghasilan laba. Kemudian kekurangannya adalah perubahan kesalahan karena estimasinya sifatnya adalah subjektif. Oke, kemudian di sini adapun dari ketiga metode cost, market, dan income, di sini ada data yang diperlukan terkait material, labor, overhead, developer profit, entrepreneur incentive. Kemudian untuk market adalah similar transaksi. Kemudian ada income-nya adalah future net cash flow, time horizon, dan actualization rate. Di mana data informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing metode. Oke, kemudian Chiesa dan kawan-kawan beserta Rayleigh and Schwartz tahun 99 menegaskan bahwa pendekatan valuasi
itu adalah kekuatan untuk melakukan analisis yang sistematis dan rasional. Kemudian memungkinkan untuk mensintesis dan menyimpulkan perkiraan nilai yang masuk akal. Kemudian kekuatan untuk memecahkan beberapa trade-off penting dan berurusan dengan elemen kontras. Kemudian memberikan alat komunikasi, orang dengan kompetensi yang berbeda biasanya dilibatkan dalam proses valuasi dan pendekatan. Kemudian memungkinkan orang, bahkan mereka yang tidak terlibat langsung dalam proses valuasi, untuk memahami bagaimana nilai aset ditentukan dan validitas, keandalan, dan presisi dari hasil yang diperoleh. Oke, di sini ada 3 pendekatan valuasi dalam metodologi yang dipilih dan diterapkan. Yang pertama adalah Rayleigh and Swiss. Kemudian ada Park and Park, kemudian Chiesa, Gilardoni, and Manzani. Oke, dibahas satu persatu. Yang pertama adalah proses valuasi menggunakan metode Rayleigh and Swiss, di mana Rayleigh and Swiss ini telah terpilih dan diterapkan pada studi kasus karena penulis telah berpengalaman dengan menilai IP yang bekerja sebagai direktur pelaksana. Kemudian kontribusi mereka menjadi salah satu pendekatan paling lengkap yang disarankan oleh perusahaan valuasi internasional. Oke, di sini yang pertama ada metodenya adalah identifikasi masalah penilaian. Kemudian ada pengumpulan data gitu. Selanjutnya ada 3 pendekatan untuk menilai, yaitu metode biaya atau cost, pasar market, atau pendapatan income, seperti yang sudah saya bahas di slide sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan penilaian. Kemudian menggunakan modul value of technology. Penilaian dilakukan dalam bentuk skor, persentase, angka, atau lainnya, tergantung pada faktor tunggalnya. Di sini ada bobot, skor, dan jumlah dalam persamaan berikut. Kemudian untuk metode Park on Park ini, dalam faktor VOT dan matriks inputnya, di sini ada VOT faktor berupa dan definisinya berupa input metriknya seperti apa dan digunakan untuk apa. Dan untuk perhitungan faktornya bisa dijelaskan seperti yang ada di tabel ini beserta bobot dan perkalian faktornya. Oke, masih lanjut ke Park and Park metode dalam modul value of market. Yaitu dalam modul VAM, aliran pendapatan diperkirakan dengan mempertimbangkan perolehan laba dan penghematan biaya IP. Kemudian modul computation value, dalam modul computation value nilai uang IP subjeknya di finalisasi. Oke, kemudian Chiesa, Gilardoni, and Manzani menyajikan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan visi yang sistematis dari proses penilaian. Para penulis membedakan 3 elemen yang berbeda. Yang pertama adalah activity, kemudian ada constraint, dan kemudian ada link. Nah, di sini masing-masing adalah yang metode yang digunakan oleh metode tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gloria. Terima kasih. Selanjutnya, saya Gloria akan melanjutkan terkait dengan studi kasus dengan menggunakan 3 metode penilaian yang sebelumnya telah dibahas. Di mana studi kasus ini bertujuan untuk memverifikasi apakah metode tersebut mempengaruhi nilai moneter terkait dengan perangkat medis yang akan dikaji. Nah, ketika kajian ini dibuat, perangkat medis tersebut sedang dalam proses paten untuk menjamin perlindungan hukum selama 15 tahun ke depan. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk melakukan penilaian moneter dari paten perangkat medis atau medical device patent yang disingkat dengan MDP. Sebelumnya telah dibahas bahwa terdapat 3 metode dari masing-masing pencetusnya, di mana pada studi kasus ini akan dibahas bagaimana masing-masing metode melakukan penilaian terhadap nilai intellectual properties dari medical device patent tersebut.
Berdasarkan Riley dan Swiss, terdapat beberapa tahap dalam menentukan nilai moneter. Yang pertama adalah dimulai dari tahap identifikasi masalah, di mana subjeknya adalah medical device patent, di mana paten ini akan dilakukan untuk paten di Italia pada fase pertama, yang berikutnya dilanjutkan untuk paten internasional. Kemudian tujuannya untuk menentukan nilai moneter, di mana penilaian ini dilakukan pada tahun 2004. Tahap berikutnya pada metode ini adalah pengumpulan data, di mana karakteristik dari intangible asset yang dikaji memiliki tingkat pertumbuhan bisnis dan industri yang tinggi dan pasar yang luas. Sedangkan selain itu, teknologi yang dipakai pun sudah tergolong mature atau dewasa, di mana semua bahan baku dan komponen tersedia di pasar tanpa batasan atau fluktuasi harga yang luas. Terkait dengan informasi keuangan historis belum tersedia, begitu pula dengan faktor ekonomi yang mempengaruhi tidak spesifik terkait dengan um, medical device patent yang dikaji. Selain itu juga transaksi sebelumnya yang melibatkan intangible asset tersebut belum ada karena memang saat ini paten tersebut merupakan produk yang baru. Kemudian tiga pendekatan untuk melakukan penilaian ini adalah dibagi menjadi tiga, yaitu cost, market, dan income. Pada kajian ini, pendekatan market tidak dapat digunakan karena keterbatasan informasi di mana tidak ada produk kompetitor yang serupa untuk menggambarkan kondisi pasar. Sehingga menurut Riley dan Swiss, hanya dilakukan dua pendekatan metode, yaitu pendekatan biaya dan juga metode pendekatan dari income. Aplikasi metode ini menunjukkan nilai yang berbeda, di mana metode biaya menghasilkan nilai sekitar 15.680 euro, dan sementara untuk metode menggunakan pendekatan pendapatan menunjukkan nilai valuasi sebesar 71.644 euro. Selanjutnya akan dibahas lebih detail bagaimana masing-masing pendekatan ini dapat menghasilkan nilai valuasi tersebut. Pendekatan pertama menggunakan metode biaya. Ini dilakukan beberapa aspek yang dinilai, yaitu biaya paten yang dikeluarkan ketika memperoleh perlindungan hukum, kemudian biaya penelitian medis terkait dengan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan, dan biaya prototipe ketika memproduksi dari prototipe dari MDP tersebut. Dari ketiga penilaian biaya ini dilakukan perhitungan sehingga didapatkan nilai value atau valuasi dari intellectual property sebesar 15.680 euro. Kemudian pendekatan berikutnya menentukan pendapatan. Data-data dikumpulkan dari 20 perusahaan di Italia yang bersedia memberikan datanya untuk lisensi dari medical device patent ini, di mana terdapat beberapa data yang dikumpulkan seperti nilai sales unit, kemudian cost production, operating income, kemudian perhitungan tax, patent cost, dan discounted rate, dan sebagainya. Hingga selama 15 tahun dicoba dihitung, sehingga didapatkan bahwa nilai valuasi moneternya sebesar 71.644 euro. Kemudian dapat disimpulkan dari metode Riley dan Swiss ini bahwa dari dua metode tersebut, biaya dan pendapatan, terdapat perbedaan nilai yang signifikan. Sehingga review untuk mengetahui akurasi data itu juga perlu dilakukan. Dari Riley dan Swiss ini, dari metode ini, dilakukan proses rekonsiliasi untuk mendapatkan nilai final melalui rata-rata dari dua pendekatan tersebut. Sehingga didapatkanlah nilai 43.662 euro sebagai nilai valuasi dari MDP yang dikaji. Selanjutnya adalah metode Park and Park. Metode Park and Park ini tahap pertama adalah dengan menghitung value of technology. Dari value of technology ini terdapat beberapa faktor yang dicoba dilakukan pembobotan atau scoring. Di property position, degree of standardization, degree of completeness, di mana masing-masing ini dilakukan pembobotan sehingga didapatkan bahwa value of technology ini memiliki beban atau bobot 14,8. Dari bobot tersebut, tahap berikutnya adalah dihitung juga value of market. Value of market ini dihitung berdasarkan peramalan permintaan dari perangkat medis, kemudian prediksi harga, biaya produksi, pajak, dan proyeksi pendapatan. Di mana value of market ini dilakukan penyesuaian berdasarkan POT faktor yang sebelumnya sempat dijabarkan. Dan dari nilai VOT dan juga value of market, dilakukanlah komputasi value selama 15 tahun ke depan. Dengan karakteristik atau faktor-faktor yang dihitung, data-datanya seperti projected sales, cost of production, kemudian juga memperhitungkan pajak, income flow, dan discount rate. Sehingga didapatkan dengan nilai diskonto 13,5% bahwa value-nya dari intellectual properties ini adalah 75.347 euro. Kemudian metode ketiga adalah berdasarkan Chiesa, Gilardoni, dan Manzini.
Tahap pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi unit analisis, di mana yang pertama terkait dengan desain dan material dari perangkat, terkait dengan perancangan gambar, bentuk material, pembuatan prototipe. Kemudian dari tersebut dilakukan tahap berikutnya, dilakukan penelitian medis, uji coba selama 3 tahun untuk menyoroti bagaimana utilitas dan pentingnya paten perangkat medis memberikan hasil tambahan yang positif untuk peningkatan kekuatan otot dan kapasitas juga pernapasan. Kemudian tahap identifikasi yang berikutnya adalah cara penelitian. Pada paper yang diberikan, oleh karena alasan kerahasiaan, tidak dijabarkan secara detail bagaimana sifat penelitian yang dilakukan oleh penemu. Namun, tahap ini menjadi penting juga untuk dimasukkan berdasarkan sisa Gilardoni dan Manzini. Kemudian tahap berikutnya terkait dengan hak paten, di mana perangkat ini belum ada sebelumnya di pasar, sehingga akan menjadi perangkat pertama yang memonopoli hingga 15 tahun ke depan. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi tujuan dan lingkup analisis, di mana dari data 21 perusahaan di Italia pemegang lisensi, dipertimbangkanlah lokasi geografisnya, dimensinya, minatnya dari 21 perusahaan tersebut. Kira dipilihlah satu perusahaan berskala kecil menengah yang berlokasi di Italia Utara yang tertarik untuk menandatangani perjanjian lisensi dengan penemu dan pemilik paten perangkat medis ini. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah mengidentifikasi metode yang tepat. Dari 3 metode, berdasarkan Cisa, Gilardoni, dan Manzini, cost, market, dan income. Terkait dengan cost, oleh karena tujuannya adalah untuk menangkap manfaat ekonomi masa depan, sehingga metode biaya tidak sesuai untuk tujuan evaluasi, karena tidak menggambarkan peningkatan keuntungan. Kemudian untuk pendekatan market, oleh karena perangkat medis ini tidak tersedia kompetitor sejenis di pasar, sehingga metode ini pun tidak sesuai. Yang terakhir adalah metode menggunakan pendekatan income atau pendapatan. Dan ini yang paling sesuai, didukung dengan persediaan datanya, waktu, dan sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan ini dilakukan untuk menghitung nilai evaluasi, di mana lingkup waktu dan tingkat aktualisasi pada pendekatan ini tidak menimbulkan masalah, di mana arus kas ke masa ke depan atau pendapatan ini dapat diperkirakan mengacu pada data yang diberikan oleh pemegang lisensi yang telah menunjukkan minatnya terhadap MDP. Nah, berikutlah pengumpulan data yang dilakukan, yaitu terkait dengan pengumpulan data harga, price, markup, cost production, marketing expense, projected sales, dan sebagainya. Sumber data ini didapat dari eksternal, yaitu seperti dari data Kompas Italia, database perusahaan Italia, entitas swasta dan publik, National Institute of Statistics and the International Yearbook of Industrial Statistics. Inilah data-data yang dikumpulkan. Kemudian data yang dikumpulkan ini dilakukan perhitungan selama 15 tahun untuk transaksi paten. Dengan pendekatan income didapatkanlah nilai 45.420 euro. Nah, kemudian dari ketiga metode yang telah dijabarkan, bagaimana masing-masing metode melakukan pendekatan penilaian evaluasi, maka berikut adalah rangkuman aplikasi empiris dari proses ketiga metode tersebut. Secara keseluruhan, bahwa proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan itu merupakan tahap yang paling kritikal, atau critical task. Sekaligus juga tahap menjadi kelemahan pada proses evaluasi. Karena seperti kita tahu, junk in data adalah junk in, junk out. Data yang masuk jika data tersebut tidak valid, tidak akurat, maka hasilnya pun tidak akan menunjukkan hasil yang dapat akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, pengumpulan data dan informasi merupakan tahap yang sangat krusial dan kritikal. Kemudian dibahas juga kelebihan dan kekurangan dari 3 metode tersebut. Untuk Riley dan Swayze ini memiliki kelebihan bagaimana metode ini menyampaikan penyelesaian terhadap 2 pendekatan metode yang berbeda, itu dengan proses rekonsiliasi. Di mana dari 2 metode yang sebelum dijabarkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai evaluasi, kemudian didapatkanlah nilai rata-rata sebagai penyelesaian dari penentuan nilai metode evaluasi yang diharapkan. Kemudian metode ini memberikan rekomendasi untuk melakukan analisis sensitivitas dalam memperkuat proses evaluasi dan menyarankan adanya sertifikasi bagi penilai independen untuk menghindari adanya isu kepentingan dan isu yang bias. Namun, metode ini memiliki kekurangan, di mana identifikasi potensial penerima lisensi belum terselesaikan, sehingga pada metode ini menggunakan data generik dibandingkan data spesifik dari penerima lisensi. Kemudian tidak dijabarkan langkah-langkah yang jelas atau proses yang jelas terkait dengan penilaian yang untuk kasus-kasus yang kompleks pada metode ini. Kemudian metode berikutnya adalah plug and park. Kelebihan metode ini, penentuan diskonto ini tidak menjadi hal yang sulit.
Kemudian metode ini memperkenalkan metode yang lebih terstruktur karena ada hubungan antara faktor of teknologi, value of teknologi, dan juga pasar, value of market. Sehingga dijabarkan secara sistematis untuk menjabarkan penilaian yang kompleks terhadap suatu uh, intelektual uh, properties. Kemudian juga menekankan karakteristik dari intellectual properties tersebut, bagaimana karakteristik ini dapat mempengaruhi penilaian yang diusulkan untuk memasukkan ke dalam prosedur penilaian. Kekurangan dari metode Park and Park ini dijabarkan contoh yang lengkap terkait dengan perhitungan, terutama terkait dengan tingkat diskonto. Walaupun penentuan tingkat diskonto tidak sulit, tapi tidak dijabarkan bagaimana penentuan atau perhitungan tersebut dilakukan. Kemudian penentuan faktor value of technology bersifat subjektif pada metode ini. Kemudian juga kurang menjelaskan bagaimana nilai intellectual properties ini uh, terkait dengan hubungannya dengan weighted sum dan adjusted factor. Sehingga hitungannya tidak dijabarkan dengan detail, asumsi-asumsi juga tidak dijabarkan dengan detail terkait dengan weighted sum dan adjusted factor. Berikutnya adalah metode berdasarkan sisa Gilardoni dan Manzini. Kelebihannya bahwa dilakukan identifikasi potensial penerima lisensi. Ini sudah dilakukan dan dipilihlah satu penerima lisensi di Italia Utara. Kemudian kelebihan berikutnya adalah menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi nilai evaluasi, koherensi, dan konsistensi untuk menentukan nilai akhir dari nilai evaluasi dari aset. Kekurangan dari metode ini tidak menyarankan bagaimana mendukung penilaian ketika beberapa metode dilakukan dengan nilai yang berbeda signifikan. Berbeda dengan metode pertama, Rayleigh, di mana mereka ada proses rekonsiliasi. Di metode ini tidak dijabarkan bagaimana jika ada perbedaan dua value yang berbeda dari dua metode yang berbeda, bagaimana harus menyelesaikannya tidak dijabarkan. Kemudian tidak dijabarkan juga dengan jelas bagaimana kuantifikasi dari faktor yang mempengaruhi evaluasi. Nah, kesimpulan dari kajian paper yang dikaji adalah bahwa telah melakukan dokumentasi bagaimana pendekatan penilaian mempengaruhi nilai dari intellectual properties untuk menghasilkan nilai moneter dari medical device patent. Dari ketiga metode pendekatan terdapat berbagai hasil yang berbeda yang disebabkan karena faktor yang mempengaruhi intellectual properties tersebut juga berbeda, seperti discount rate, asumsi-asumsi, data generik yang dipakai. Kemudian adanya subjektivitas dari manajemen dalam mengumpulkan data dan informasi. Contohnya, penentuan nilai proprietary position atau degree of completeness. Kemudian setiap metode memiliki keterbatasan terkait dengan tingkat akurasi dari faktor yang digunakan dalam proses evaluasi. Dari ketiga metode tersebut dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, pada paper dijabarkan bahwa pendekatan Cisa dan Gilardoni dan Marzini yang paling mungkin direkomendasikan, namun tetap perlu dilengkapi sesuai dengan saran yang telah dijabarkan terkait dengan kekurangannya. Kemudian berikut adalah pendapat dari kami sebagai pembaca terkait dengan paper ini, apa saja kelebihannya. Yang pertama, bahwa paper ini ditulis dengan alur yang sudah terstruktur dari latar belakang hingga kesimpulan, sehingga pembaca memiliki pemahaman yang komprehensif dari awal latar belakang masalah hingga penyelesaian masalah. Kemudian penjelasan terkait dengan proses evaluasi pada masing-masing pendekatan, bagian 2 pada paper telah dijelaskan dengan terperinci, termasuk alasan pendekatan masing-masing, pemilihannya seperti apa, kemudian keterbatasannya seperti apa telah dijabarkan. Terlebih lagi, di bagian akhir telah dirangkum analisis kelebihan dan kekurangan dari ketiga metode tersebut yang memudahkan pembaca untuk mengetahui metode mana yang terbaik dari ketiga yang ada. Namun, kekurangan dari paper yang diidentifikasi oleh pembaca adalah terdapat informasi yang kurang tepat atau tidak koheren antara informasi pada tabel dengan informasi yang tersedia pada analisis keterangan. Contohnya pada tabel 11, di mana diberikan nilai skor 1. Skor 1 ini harusnya tergolong low medium, tapi dianalisis sebagai medium high. Sehingga ada informasi yang tidak akurat. Kemudian penjabaran kelebihan dan kekurangan proses evaluasi pada bagian 3.3 jadi dikelompokkan berdasarkan metode pendekatan. Sehingga penjabarannya ini pembaca perlu menangkum sendiri bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode karena tidak dikelompokkan. Kemudian future research atau rekomendasi terkait tindak lanjut secara konkret tidak dijabarkan dengan detail pada paper sehingga pembaca tidak memiliki gambaran dengan jelas bagaimana kedepannya tindak lanjut dari kajian ini, bagaimana mengatasi permasalahan yang ada dari masing-masing metode untuk future research-nya belum dijabarkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 18. Terima kasih.